Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 5, subtema 3. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa ya. Setelah itu, kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain pahlawan nasional pada masa penjajahan, sejarah dan nilai kepahlawanan Kapiten Patimura, mengamati bayangan pada percobaan cermin cekung, cembung, dan datar, sikap kepahlawanan penjaga palang pintu kereta api, percobaan membuat periskop sederhana. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Ayo kita cari tahu lebih lanjut melalui bacaan yang berjudul Pahlawan Indonesia. Pahlawan nasional pada masa penjajahan. 1. Cut Nyak adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. 2. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan Sultan Banjar. Ia berperan dalam Perang Banjar. 3. Patimura. Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. 4. Sisingamangaraja XII yang merupakan raja di negeri Toba, Sumatera Utara. 5. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan, pahlawan nasional, sekaligus tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. 6. Silas Papare adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Sejarah dan nilai kepahlawanan Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstit di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura antara lain 1. Rela berkorban 2. Kesatria 3. Berjuang tanpa pamrih 4. Pemberani 5. Pantang menyerah 6. Berperilaku terpuji. Percobaan cermin cekung, cembung, dan datar. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang cermin. Ayo siapkan peralatannya. Cermin cekung kita menggunakan bagian cembung sendok atau spion. Untuk cermin cekung kita menggunakan bagian cekungan sendok. Lalu ada cermin datar. Lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Berdasarkan percobaan tadi, kita dapat menuliskan bayangan pada cermin datar, cembung, dan cekung seperti pada tabel berikut ini. Nilai kepahlawanan pada kehidupan sehari-hari. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan.
Sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita pelajari bersama melalui tabel berikut ini. Sekarang, ayo kita kerjakan tugas halaman 102. Tulis di buku tulismu dengan jelas dan rapi, setelah itu difoto dan dikirimkan ke bu guru. Soalnya, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah sikap mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Ayo kita cari tahu bersama. Pada tabel ini dapat kita lihat sikap kepahlawanan yang terjadi di masa lalu, mulai dari masa Hindu, masa Buddha, masa Islam, dan masa penjajahan. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Ayo kita baca cerita mengenai pahlawan tanpa tanda jasa. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Dan kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Percobaan membuat periskop sederhana. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lem atau selotip, busur derajat, gunting, kertas biasa, kertas koran, atau kertas pembungkus kado. Tahapan pembuatannya, yang pertama, bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok. 2. Buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB dan lubang lain pada sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin. 3. Rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar. Pastikan cermin saling berhadapan. Berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Maka, di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.